Anies pernah jadi menteri, pernah jadi gubernur, memiliki perawakan yang mirip SBY, memiliki kecenderungan seperti Jokowi yang gemar bekerja. Sintesa itu yang kemudian menjadi pilihannya jatuh kepada Anies Baswedan. Argumen-argumen yang disampaikan sebenarnya agak mudah untuk dibantah. Membaca sikap politik partai itu nggak ada urusannya dengan lillahi ta'ala ingin masuk surga. Ini soal bagaimana menyelamatkan gerbong dan kepentingan politik mereka. Anies itu merupakan sintesa. Anies itu sintesa dari dua kepresidenan sebelumnya, ya SBY dan Jokowi. Bertentangan 180 derajat dengan Presiden Jokowi. Saya tidak tahu apakah pernyataan ini memang pernyataan yang betul-betul menjadi sikap Nasdem terhadap keterpilihan Anies sebagai capres mereka atau tidak, tapi ini menunjukkan bahwa Anies memang dalam versi Nasdem bukan penerus Jokowi. Enggan ceruk elektoral semakin kecil, suara Nasdem di koalisi perubahan berbeda. Anies sintesa SBY dan juga Jokowi. Anies pernah jadi menteri, pernah jadi gubernur, memiliki perawakan yang mirip SBY, memiliki kecenderungan seperti Jokowi yang gemar bekerja. Sintesa itu yang kemudian menjadi pilihannya jatuh kepada Anies Baswedan. Ini soal bagaimana menyelamatkan gerbong dan kepentingan politik mereka. Itu artinya apa? SBY perlu turun gunung. Ini menyangkut AHY sebagai putra mahkota Demokrat dan SBY nggak bisa maju di 2024. Orang seperti Anies, mohon maaf ini ya, tiba-tiba menjadi Nasdem itu kan ada resikonya. Karena dia kan tadinya dianggap ada di kanan kan. Sementara Nasdem kan hampir 10 tahun ini pendukung pemerintah. Orang-orang ini punya kepentingan dalam bisnis juga memantau. Nah inilah yang menyebabkan politik kita akhirnya dikelola dari belakang. Tidak fair. Nah, yang menjadi problem adalah ketika Nasdem masih dalam kabinet, kemudian dia menunjuk orang yang bisa dikatakan bertentangan dengan program-program Jokowi itu sendiri. Bagaimana pertanggungjawaban dia di kabinet nanti? Jadi Anies itu adalah zeitgeistnya, semangat zaman untuk kepemimpinan Indonesia di 2024. Anies memiliki pemahaman politik yang memadai. Anies juga orang yang bekerja. Anies juga orang yang bekerja karena pernah menjadi pembantunya Jokowi. Bohong bagi saya itu, bohong bagi saya. Kalau kita berbicara secara dingin, dia anak buah saya dan tidak pandai bekerja, tidak pandai bekerja. Benar adanya, Jokowi banyak bekerja, lawannya Anies tentu saja yang banyak bicara. Karya itu di ujung, sebelum karya ada apa? Ada gagasan, ada narasi. Nah memang gagasan bentuknya kata-kata. Kita sering menganggap kata-kata tidak penting. Kalau kata-kata tidak penting, tidak ada kitab suci. Pidato ini juga isinya kata-kata. Semua pesan-pesan isinya kata-kata. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan, kasih ke orang yang pintar ngomong bekerja. Jokowi ini kita lihat sebagai tesis, berpikir dan kerja. Itu Jokowi. Tesisnya kan gitu Jokowi. Lalu kita mencari antitesa. Antitesanya apa? Dari antitesa Jokowi yang cocok itu Anies. Yang cocok itu Anies. Bahwa itu keputusan Partai Nasdem ya silahkan saja. Tapi kalau kemudian kita berhitung tentang potensi dampak negatifnya, berpotensi ya berpotensi dong. Tidak cuma di kabinet, tapi sampai koalisi ke bawah segala macam. Ini akan membuat perjalanan pemerintahan itu jadi tidak efektif menurut saya. Kognisi dari masyarakat itu membuktikan bahwa approval rating yang semakin meningkat dari presiden membawa dampak bagi partai-partai pengusungnya, bahwa masyarakat menilai Pak Anies Baswedan merupakan antitesa dari Presiden Jokowi, sehingga ketika Pak Jokowi naik, kemudian Anies mengalami penurunan. Partai Demokrat dan juga Partai Nasdem berbeda pendapat soal figur usungan mereka, Anies Baswedan. Demokrat menilai Anies Baswedan tetap antitesis yang ada saat ini, sedangkan Nasdem percaya Anies gabungan figur Presiden Jokowi dan juga Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Persoalan antitesis ini kembali mencuat usai diungkit oleh Deputi Bapilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani. Dia berkeyakinan Anies merupakan antitesis dengan yang berkuasa saat ini. Kami percaya figur Mas Anies. Kenapa kemudian Demokrat mengerucut mendukung ke Anies? Karena memandang beliau adalah figur yang mempresentasikan perubahan dan perbaikan atau antitesis dari yang ada saat ini tentunya, kata Kamhar dalam diskusi adu perspektif seperti yang disiarkan Detik.com 1 Februari 2023. Kamhar menyebut figur Anies Baswedan sebagai pemimpin perubahan terlihat dari rekam jejaknya saat memimpin DKI Jakarta.
Selain itu, Kamhar menilai Anies Baswedan mempunyai semangat yang sama dengan Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Kenapa? Kami percaya bahwa pilihan-pilihan cara yang demokratis berdasarkan rekam jejak beliau memimpin DKI dan sebagainya itu menunjukkan kualitas kepemimpinan Mas Anies untuk kemudian Partai Demokrat sampai pada titik bahwa ini representasi. Ini pemimpin perubahan sama dengan Mas Ketum kami, Mas AHY yang kami pandang linear dengan Mas Anies sebagai pemimpin perubahan, ujarnya. Kamhar menjelaskan, Demokrat melihat penting bagi Anies Baswedan menjadi antitesis pemerintahan lantaran banyaknya kebijakan yang harus dikoreksi. Termasuk kata dia soal pemerintah menjadi alat pukul bagi lawan politik. Karena ada banyak yang harus ditinjau ulang dan dikoreksi, termasuk kami lebih melihat kepada kekuasaan dijalankan sebagaimana mestinya. Tidak boleh menjadi alat pukul bagi lawan politik, jelasnya. Partai Nasdem pun memiliki pandangan berbeda. Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali justru melihat Anies sebagai penggabungan karakter SBY dan juga Jokowi. Ya kalau itu kan pandangan dia, tidak bisa disamakan dengan pandangan Nasdem. Ya kami melihat Anies ini, dia berhati-hati seperti SBY dan dia tanggap kesit cepat soal keputusan seperti Jokowi. Jadi penggabungan dua figur yang menurut saya ada pada Anies. Dr. Ali kepada wartawan Kamis 2 Februari. Meski demikian, Ali menegaskan keputusan Nasdem mencapreskan Anies lantaran memiliki rekam jejak yang baik saat kepemimpinan di DKI Jakarta. Hal itu yang dijadikan dasar pertimbangan utama. Tapi ini kan tanggapan dari objektivitas dari kami ya, tapi salah satu yang menjadi faktor dari Nasdem itu tentang track record dari Anies ketika dia memimpin Jakarta. Menjadi salah satu pertimbangan utama, tutur Ali. Ada banyak hal yang menjadi PR di Jakarta yang kemudian diselesaikan walaupun masihlah tidak sempurna. Secara emosional Anies ini pemimpin yang sudah sangat matang. Dia lama memimpin Jakarta. Dia begitu banyak menerima hinaan, fitnah, bully, tapi kemudian tidak menjawab itu dengan emosional, tetapi menjawab dengan kerja nyata, sambungnya. Ali pun menyampaikan bahwa tidak elok membandingkan suatu kepemimpinan. Ia menilai setiap masa kepemimpinan pasti memiliki baik dan buruknya. Jadi setiap pemimpin itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi tidak bagus kemudian setiap berganti pemimpin kemudian menghina pemimpin sebelumnya, atau kemudian menjatuhkan pemimpin yang sebelumnya, terang Ali. Ali tidak sepakat jika Anies direpresentasikan sebagai antitesis pemerintahan saat ini. Nasdem meminta semua pihak untuk berhenti membandingkan suatu kepemimpinan. Kita tidak sepakat dengan itu, pernyataan Kamhar, bahwa ya saya sekali lagi ingatkan berhenti. Nasdem mengajak kita berhenti untuk kemudian membuat perbandingan-perbandingan, kata Ali. Tidak ada yang mengatakan SBY itu sempurna, saya juga tidak sepakat dengan yang dikatakan Demokrat beberapa waktu lalu. Jokowi hanya gunting-gunting pita, itu kan hal yang tidak terlalu pas, terlalu lebay, itu kan gak perlu kita eksploitasi, imbuhnya. Tentu saja statement Nasdem ini mempertimbangkan bagaimana jalan Anies ke depan jika tidak menjadi sintesis dari Presiden Jokowi. Di mana Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia atau LSI Jayadi Hanan menjelaskan terdapat korelasi antara tingkat kepuasan publik ke Presiden Joko Widodo terhadap dukungan kepada calon presiden. Ia mengatakan hasil ini berdasarkan survei LSI yang menempatkan 3 nama tertinggi yakni Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan juga Prabowo Subianto dari simulasi 19 nama tokoh. Dalam hal ini korelasi yang negatif kepada Anies Baswedan, artinya semakin puas kepada Presiden cenderung semakin sedikit dukungannya kepada Anies. Sebaliknya, kepada Ganjar Pranowo makin puas kepada Presiden, dukungannya kepada Ganjar cenderung makin tinggi, ujar Jayadi dalam paparannya dirilis survei LSI bertajuk Kinerja Presiden Pencabutan PPKM Ketersediaan Bahan Pokok dan BBM serta Peta Politik Terkini. Sementara yang menyatakan tidak puas itu dengan Presiden cenderung mendukung Anies Baswedan, di mana jumlahnya yakni 27,1% kepada Anies Baswedan. Jadi masih ada partisipan di sini.
Ganjar unggul antara lain karena dia paling unggul di kalangan pemilih yang puas dengan kinerja Presiden Jokowi, ujarnya. Sebelumnya, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo berdasarkan survei LSI pada Januari 2023 ini meningkat dengan signifikan. Dari 1.221 responden yang disurvei periode 7-11 Januari 2023, sebanyak 76,2% responden menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo.